Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Terima kasih. Prajurit yang berjalan di depan berkata kepada Cheng Jinwoo. Apa? Karena para pemburu sepertimu yang berjuang dengan gigih, kami bisa selamat dan sehat. Terima kasih. Inilah yang ingin dikatakan Cheng Jinwoo kepada para prajurit ini. Prajurit ke pemburu, pemburu ke prajurit. Orang yang juga berjuang untuk seseorang atau sesuatu mengungkapkan rasa terima kasih satu sama lain. Zizi. Para prajurit terlihat sangat senang setelah menjawab radio. Aku menerima kabar bahwa monster di sekitar pada dasarnya dirobohkan, dan hanya ada satu monster besar yang tersisa. Cheng Jinwoo mengangguk. Cheng Jinwoo sudah mengetahuinya. Dia bisa merasakan bentuk kehidupan yang kuat di dekatnya. Selain itu, dia bahkan bisa merasakan nafas para pemburu yang mengelilingi tubuh yang hidup itu. Persepsi yang ditingkatkan secara tidak terlihat dapat memperoleh informasi penting di sekitar. Cheng Jinwoo merasakan, itu bosnya. Segera, itu muncul di hadapan Cheng Jinwoo. Di lapangan terbuka tidak jauh dari situ, ada sekitar selusin pemburu berkumpul di sekitar monster batu raksasa. Itu adalah monster tipe batu. Hai! Prajurit itu berteriak ketakutan dan mundur selangkah. Seharusnya ini pertama kalinya dia melihat monster, Cheng Jinwoo merasa seluruh tubuhnya membeku. Kebanyakan orang akan memiliki reaksi ini. Hanya saja ada perbedaan besar antara apa yang Anda lihat di TV dan apa yang Anda lihat dengan mata kepala sendiri. Cheng Jinwoo mulai dengan tenang mengamati situasi di sekitarnya. Penyembuh. Datang dan sembuhkan perisai daging. Kami juga telah bekerja keras. Kenapa tidak jatuh? Pemburu tipe keluaran. Kenapa dia tidak jatuh? Pertahanan monster ini terlalu kuat. Tapi kami tidak memiliki banyak pemburu sistem sihir. Karena para pemburu ini dipanggil secara mendesak, tidak ada pemburu dengan level yang lebih tinggi di antara mereka. Pertahanan dan serangan tidak memiliki efek apapun. Sepertinya pertarungan yang sulit. Ledakan. Monster batu itu mengayunkan tinjunya ke bawah, dan pemburu pelindung daging itu tiba-tiba jatuh berlutut. Uhuk-uhuk. Perisai daging memuntahkan seteguk darah. Tidak, kamu tidak bisa. Jika ini terus berlanjut, dia akan mati. Lalu apa yang akan kita lakukan? Manaku hampir habis. Apakah penyelamatan para pemburu tingkat tinggi sudah tiba? Para pemburu ini tampaknya telah mencapai batasnya. Mata Cheng Jinwoo memancarkan cahaya yang tenang dan tajam. Pada level ini, seharusnya baik-baik saja. Cheng Jinwoo mundur beberapa langkah perlahan. Raksasa batu itu hanya memiliki pertahanan yang tinggi, tetapi level aslinya tidak seseram kelihatannya. Menilai dari aura yang dirasakan, raksasa ini seharusnya jauh lebih lemah dari Kasaka Taring Biru, penguasa rawa. Jadi, selama itu bisa menghancurkan pertahanannya. Sekarang dibutuhkan pukulan yang kuat untuk mematahkan pertahanan monster batu ini. Seong Jinwoo mundur cukup jauh untuk melakukan pose melempar. Otot-otot lengan yang memegang pedang yang patah membengkak dengan cepat, dan bahkan punggung tangan itu melotot dengan urat biru. Semua kekuatan di tubuhnya terfokus pada lengan kanannya. Kemudian, lengan itu terlempar dengan kecepatan cahaya. Pergi. Penglihatan Hunter Derang Li Hansu mulai kabur. Dia tidak bisa bertahan lagi. Perisai kebanggaannya juga penuh dengan retakan. Tidak banyak kekuatan sihir yang tersisa untuk menyembuhkan pemburu, dan kekuatan penyembuhannya telah menurun secara signifikan. Mereka semua akan mati dengan cara ini. Sekarang, Li Hansu harus mengambil keputusan. Satu-satunya cara baginya untuk tinggal dan mengulur waktu bagi para pemburu lainnya untuk melarikan diri dengan selamat. Setelah itu, tunggu pemburu tingkat tinggi untuk menyelesaikan Warcraft ini. Kalau tidak, semua orang akan mati di sini bersama. Keringat meluncur dari dahinya. Dia akhirnya mengambil keputusan. Li Hansu berbalik dan berteriak. Aku tinggal, kalian cepat pergi. Pada saat ini, Li Hansu tiba-tiba melihat sesuatu terbang di atas dengan kilatan cahaya dingin. Tapi dia hanya berpikir dia melihat, matanya tidak menangkap apa-apa sama sekali. Itu terlalu cepat. Bang! Tiba-tiba sesuatu menghancurkan kepala monster batu itu. Apa? Ada apa?
Mata Li Hansu membelalak. Raksasa tanpa kepala itu mulai bergetar. Semangat para pemburu bangkit dan mereka meningkatkan serangan mereka. Sukses! Serangannya berhasil. Ini akan jatuh. Beberapa pukulan lagi. Beberapa pukulan lagi dan kita menang. Para pemburu begitu fokus untuk menyerang sehingga mereka tidak melihat apapun terbang ke arah mereka. Kecuali Li Hansu yang berlutut di depan raksasa itu. Wuh! Akhirnya raksasa itu jatuh. Ledakan. Tubuh yang berat itu hancur ke tanah, menimbulkan awan debu. Wahahaha. Para pemburu bersorak gembira. Wow! Kita berhasil. Kami menjatuhkannya. Hanya Li Hansu yang menggelengkan kepalanya. Tidak, serangan kami tidak berhasil. Li Hansu buru-buru memeriksa runtuhan monster itu. Apa yang membuat kepala golem patah? Li Hansu berbelok ke kiri dan ke kanan di dekatnya, dan akhirnya menemukan pedang yang patah. Meski masih ada sisa-sisa kekuatan sihir, ini hanyalah pedang besi biasa. Apakah kamu menghancurkan kepala raksasa itu hanya dengan benda ini? Bahkan 10 pemburu yang bekerja sama tidak dapat menghancurkan pertahanan monster itu. Li Hansu tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya saat ini. Li Hansu melihat bolak-balik antara Broken Sword dan raksasa itu, lalu berlari ke arah Broken Sword terbang. Permisi. Ada seorang tentara berdiri di sana. Hah? Apakah kamu berbicara denganku? Itu benar, itu kamu. Seorang pemburu kekar berlari ke arahnya dengan cepat, dan prajurit itu menelan ludah dengan gugup. Rasa penindasan yang dibawa oleh pemburu kepada orang biasa tidaklah biasa. Li Hansu mengangkat pedang yang patah itu dan bertanya. Apakah kamu melempar ini? Ah, begitu. Prajurit itu melihat ke belakang, tetapi matanya melebar karena terkejut. Hah, ya? Tadi dia berdiri di belakangku? Sekarang, tidak ada seorang pun di belakangku. Prajurit itu melihat sekeliling dengan tergesa-gesa, Li Hansu menggaruk lehernya, dan melihat pedang yang patah itu lagi. Kekuatan ini, kekuatan penghancur ini, apakah dia seorang pemburu tingkat lanjut? Li Hansu tidak tahu karena orang yang terlibat telah menghilang. Pada saat yang sama, Seong Jinwoo sedang dalam perjalanan pulang. Saat raksasa itu hendak jatuh, dia berbalik dan pergi. Dia tahu bahwa raksasa itu dijatuhkan sendiri. Tetesan apapun dari kematian monster akan menjadi milik pemburu yang membunuhnya. Jika dia mau, dia bisa saja menjatuhkan raksasa. Tapi masalahnya adalah aku tidak bisa membuktikan bahwa aku mengalahkan raksasa itu. Siapa yang akan percaya bahwa pemburu erang bisa merobohkan monster itu dengan satu pukulan? Bahkan tidak ada bukti yang layak. Baik pedang yang patah maupun prajurit itu tidak akan banyak membantu. Dengan cara ini, dia masih harus menjelaskan mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu kuat. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu tidak sebanding dengan lilinnya. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.